Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita masih dalam tema kita akhir zaman. Emang semuanya akan seperti ini? Oh ya Allah. Baik, kita akan langsung masuk ke dalam cuplikan. Ini akan kita lihat rumah hanyut terseret arus banjir. Ya Allah. Kita lihat yuk. Ya Allah, Bun. Iya, Bang Ali. Hujan salah. Iya. Enggak hujan Salah. Akhir zaman. Ini gimana sih Bun? Iya. Kita kan pengennya hujan itu justru akhirnya apa ya mengademkan kita. Benar. Ya. Jadi istilahnya bisa buat peternakan atau Betul. pertanian, Iya, jadi iya. sejahtera. Iya. Justru akhirnya hujan-hujan di akhir zaman ini akhirnya membuat jadi ada sedikit bencana mungkin. Betul, Nah, Bang Ali. mungkin Bunda boleh ilmunya sedikit, silakan Bun. Baik, terima kasih Bang Ali. Mohon izin Ustadz Maulana, guru kami dan juga Ustadz Syam dan guru-guru kami yang mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bunda, ayah tercinta dimanapun berada ketika kita melihat fenomena di akhir zaman memang seperti itu. Iya, mengapa terjadi seperti ini bencana di sana sini betul? Belum lama kita melihat banjir, barusan juga tayangan tentang banjir. Ini karena mungkin ini adalah fenomena di akhir zaman. Terkadang kita berpikir kenapa ya di bulan-bulan yang ada Betul ya Bun ya? Apa aja yang bulan berberan tuh Bu? Oktober, November, Dari September kali Desember, ya? September, Oktober, November, Desember. Nah kalau zaman dulu itu ya, kalau saya waktu kecil, kalau udah mulai bulan itu yang memang betul-betul musim hujan. Betul tidak? Nah sekarang jadi kita merasakan di bulan yang berberat itu terkadang kemarau. Ya. Kemudian yang bukan bulan turunnya hujan, kadang malah panas ya. Nah kenapa di akhir zaman ini kalau kita merujuk kepada salah satu hadis Rasulullah bahwa nanti akan ada turun hujan yang terus menerus hujan tapi tumbuh-tumbuhan tidak akan tumbuh. Ini fenomenanya apa? Jikalau kita merenung bahwa bisa jadi keberkahan Allah itu diangkat sedikit demi sedikit di muka bumi. Betul gak Bu? Nah mestinya kan kalau turun hujan itu tumbuh-tumbuhan tumbuh ya. Tapi ini dengan turun hujan malah banjir di sana sini. Longsor di sana sini. Belum lama kan di Sukabumi juga ya. Masya Allah. Makanya ini adalah pelajaran bagi kita. Pertama kita sebagai hamba Allah itu harus banyak bersyukur. Karena Allah lah yang memberikan hujan. Bisa jadi hujan itu membawa berkah bagi kita. Rezeki bagi kita, betul tidak? Dan yang kedua kita harus banyak bertafakur memikirkan kenapa Allah memberikan cobaan kepada kita seperti ini. Bisa jadi banyaknya dosa-dosa kita berjamaah dari hal kecil, dari hal sepele. Contoh, kalau misalkan waktu sholat, semuanya kompak sholat, hentikanlah kegiatan ketika sholat. Betul tidak Bunda? Ketika azan berkumandang, ayo kita sama-sama sholat. Yang lagi nyetrika stop dulu bisa gak sih? Yang lagi masak stop dulu bisa gak sih? Gitu ya. Dari ujung Indonesia sampai ujung Indonesia orang beriman semuanya sholat tepat waktu. Mungkin kan yang datang rahmat bukan azab, betul. Tapi kan sekarang fenomena di akhir zaman kita ini semuanya orang sibuk. Sibuk sana, sibuk sini, ya kan? Maka turun hujan yang tidak menghasilkan pertumbuhan tanaman-tanaman. Itu adalah tanda-tanda di akhir zaman terjadi. Kita hidup di akhir zaman. Nah makanya kita waspada. Bagaimana cara kita waspada? Dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana caranya? Ya tingkatkan nilai spiritual kita. Jangan terus menerus mengumbar nafsu. Jangan terus menerus kita mengikuti keinginan hati yang akan merusak kepada diri kita. Kalau kita semuanya ini selalu beristighfar, selalu merenung, ya Allah Engkau sudah berikan hujan. Mestinya kalau kita renung ya, mestinya tumbuh-tumbuhan hidup. Tapi ini kenapa jadi bencana? Bisa jadi dengan bencana ini Allah gugurkan dosa-dosa kita. Amin ya Allah. Betul tidak Bu? Iya. Iya ya, mudah-mudahan dosa kita gugur tanpa bencana ya Bun ya. Iya. Ya diingetin Masya Allah. sekali langsung banyak istighfar semuanya. Amin. Banyak istighfar. Terima Bang kasih Ali. Bunda, tepuk tangan dulu yuk. Sama-sama. Baik guruku,
Kita masuk ke dalam segmen Ustadz bertanya, kami kami menjawab. menjawab. Langsung aja. Langsung kita pilih Iya. sebelah kanan. Nah, Ibu selamat ya. Ibu kepilih. Udah mau siap-siap aja. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rubianti dari Majelis Taklim Al-Hikmah Pangadegan Parungkuda Sukabumi. Tepuk tangan dulu. Berarti Ibu dipanggilnya Ibu Ruby. Boleh Boleh. Oh, Ibu Ruby. Ada teman saya juga namanya Ruby. gitu ya. Iya, lagi ada di atas. Bu, saya mau nanya. Bu, Ya. ada nggak pengalaman Ibu ketika datang ke minimarket gitu, terus Ibu bawa motor, Ya. terus nggak ada tukang parkir, simpan motornya, terus masuk. Pas keluar tiba-tiba ada Ya. tukang parkirnya. Ibu ikhlas nggak kalau kasih uang 2.000? Kadang sih suka kesel ya Pak Ustadz ya. Heeh. Tiba-tiba muncul aja tukang parkir. Hmm. Walaupun cuma 2.000 kayaknya dongkol juga sih gitu ya. Bu, kira-kira pertanyaan saya berikutnya nih. Gimana? Boleh, mau nggak Ibu masuk surga gara-gara 2.000? Mau dong Pak Ustadz. Yang tadi nggak mau. Mana sih? Ya, tukang pakai goib nih katanya. Iya, Iya, tukang parkir goib. goib. Deng, Nggak datang ada dia. tiba-tiba. Boleh mau salam dulu sama pemirsa Iya. di rumah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Umi. Baik Guru, bagaimana Makasih nih banyak Ibu Ruby. dengan tukar parkir goibnya? Izin Bunda dan Ustaz Sam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Sudah semakin dekat hari yang dijanjikan karena kekikiran dan kebakhilan telah ada di hati. Kikir itu di mana, Bu? Di hati. Dermawan itu di mana? Di hati. Maka kebaikan itu termasuk dermawan itu kebaikan, maka perlu dibiasakan. Perlu dicontohkan, perlu dipiralkan, perlu dibiasakan, perlu diajak. Maka tanda datangnya akhir zaman ketika orang, maaf saya sampaikan ini, zamannya saling berdekatan, amalan berkurang, kekikiran dilemparkan ke dalam hati. Maaf ya, langsung saya sampaikan. Karena ternyata sudah berkurang orang untuk jadi dermawan. Kenapa? Sibuk dengan amalan yang lainnya sehingga tidak ada waktu untuk berbagi. Ini harus disampaikan. Makanya selamat buat siapapun. Karena kenapa? Karena maraknya penipuan. Orang mau dermawan, mikir-mikir. Sampai enggak ini sumbangan. Nah, itu kan? Kan seperti itu lagi. Timbullah. Makanya diantara tanda-tanda kiamat adalah tersebarnya kekikiran. Nah, kenapa kata tersebar kekikiran? Orang berefek kekikiran itu, enggak usah nyumbang. Enggak usah. Sampai semua tidak mau nyumbang semua. Yang jelas gini, prinsip kita berbagi aja. Sampai tidak sampai terserah. Karena ada prinsip begini, seakan-akan kita mengambil air di sungai dengan menggunakan ember yang bocor untuk mengisi penampungan air kita. Ketika kita mengambil sampai terisi enggak? Enggak terisi kan? Enggak terisi. Pertanyaannya sia-sia enggak itu? Tidak. Karena jalanannya jadi basah. Berarti masih ada manfaatnya. Sampai tidak sampai terserah. Yang penting saya sudah belajar untuk jadi dermawan. Dan penyebab orang kikir, tahu nggak? Tahu nggak? Karena terlalu cinta terhadap dunia. Seakan-akan dia mau tinggal di dunia ini. Padahal air zaman sudah dekat. Nggak usah tunggu kiamat. Karena kiamat kan ada dua. Kiamat kecil dan kiamat besar. Kiamat besar mati bareng-bareng. Hancurnya dunia ini. Tapi kiamat kecil kan kematian kita. Iya benar. Nah, berarti tinggal berapa tahun, Bu? Kira-kira Ibu 20-30 ya? Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ibu umurnya berapa sekarang? Rata-rata 50 lah. Seumuran saya lah ini ibu-ibu. Iya, iya. 70. Ibu 70. Kalau ibu saya tambahin 30. Berarti 100 kan? Gak mungkin lah. Tahu nggak nih buat yang di rumah? Iya.
perbandingan sedekah di kala hidup dengan sedekah di kala mati 1:1000. Ya Allah, makanya banyakin Maka sedekah. bersedekahlah sekarang sebelum kita disedekahkan. Walaupun yang goib-goib ngeselin gak apa-apa ya guru Gak apa-apa ya. yang goib-goib itu. Karena itu adalah anak buah saya. Tepuk tangan dulu yuk, ya Allah. Baik, yang namanya akhir zaman juga gak lepas dari teknologi. Kalau ngomongin teknologi ada Ustadz Syam nih. Nah, Tentang teknologi, iya, akhir zaman. akhir zaman ya. Dulu kalau ke Bandung berapa lama? Oh iya ya. Sekarang cepet banget mau kemana? Ih, Sampai. subhanallah. Ke Sukabumi sekarang lebih cepet lagi. Iya. Subhanallah, berarti zaman semakin berkembang, semakin dekat dengan akhir zaman, Iya. maka teknologi juga semakin maju. Tapi Berarti nggak semua teknologi buruk dong ya? enggak dong. Kalau dipakai dengan baik, dengan positif, maka akan jadi positif. Iya. Sesuai dengan info kita berikut ini Oke. nih. Masya Allah, kalau ngelihat aktivitas santri kayak gini, aktivitas pesantren ya, subhanallah saya jadi keingat waktu nyantri dulu, aktivitasnya bareng-bareng, ngajinya bareng-bareng, pokoknya semuanya, semua ibadah bisa kita lakukan secara berjamaah atau di pesantren, subhanallah. Tapi sekarang ada yang tambah enak nih di pesantren nih, apa tuh? Apa-apa sudah serba cepet karena adanya internet tuh jamaah, Masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah. Wih, Masya Allah. Kirain di pesantren cuma baca kitab. Ternyata ini ada penelitian juga ya Bu ya. Ada, Masya Ustaz. Allah. Selain di sini seru di sini ada lagi nggak tempat seru yang lain di pesantren ini? Ada, Ustaz. Apa itu? Lab komputer. Oh, terima kasih banyak Masya Allah. Terima kasih banyak. Assalamualaikum teman-teman. Masya Allah, lagi pada ngapain di sini? Kayaknya asik banget deh. Ini nih Ustadz, kita lagi cari referensi-referensi di media sosial untuk dakwah. Masya Allah, bagus itu. Terus sebarkan informasi dakwah, informasi-informasi kebaikan. Karena tadi diterangkan guru kita, ada ayat dalam Al-Quran yang turun pertama kali. Apa itu? Iqra. Iqra itu juga bermaksud supaya kita berhati-hati terhadap hoax. Kenapa kita disuruh membaca? Supaya kita mau melihat keadaan, supaya kita mau membaca informasi, supaya kita mau membaca ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gunakan media sosial ini dengan sebaik-baiknya, subhanallah. Supaya apa? Internet ini bisa menghasilkan hal-hal yang positif. Tapi ingat ya, jangan sampai menyebarkan hoax. Insya Allah Ustaz, kita akan gunakan internet ini sebaik mungkin karena kita juga merasa sangat terbantu. Nah, Masya Allah sekali, apalagi zaman sekarang nih ya, subhanallah, internetnya sudah pakai berbagai jenis teknologi seperti fiber optik, radio link, dan juga VSAT. Jadi insya Allah menjangkau lebih banyak lokasi sampai ke pelosok-pelosok desa pokoknya. Jadi nggak cuma pesantren nih teman-teman nih, sekolah-sekolah, puskesmas, kantor kelurahan, fasilitas publik, serta rumah-rumah di segala penjuru tanah air. Semua akan bisa dan juga sudah bisa mengakses internet Wah, sekarang. pantesan ketika pakai internet ini udah nggak lelet lagi dan sangat cepat sekali. Masya Allah, makanya diingetin supaya menggunakan internet sebaik mungkin. Terima kasih Ustadz. Sama-sama, lanjut. Selain itu, internet ini bisa membantu administrasi, operasional, pembelajaran, dan kebutuhan media sosial untuk promosi pesantren maupun fasilitas publik yang lainnya. Jadi, pesantren tak hanya berfungsi sebagai pusat pendidikan agama, tetapi juga menjadi pelopor inovasi teknologi yang memberikan manfaat besar bagi masyarakat. Masya Allah. Tak hanya itu, internet juga bisa membantu meningkatkan kualitas pendidikan yang ada di Indonesia, terutama pesantren. Ustaz, Ya, udah azan. Ayo kita sholat dulu. ayolah, ayo teman-teman. Ayo teman-teman, kita sholat dulu teman-teman. Bismillah. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Nah jamaah, sekarang kita mau murotal dulu sama salah satu santri di pesantren Al-Falah Kresek Banten ini. Siapa namanya? Siti Nurati ya Ustaz. Siti Nur Atiyah, silahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى صدق الله العظيم. Allahumma arhamna bil Quran. Nah jamaah, ada orang-orang yang telah diturunkan ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena setiap ilmu itu sejatinya dari Allah, termasuk internet ini. Maka jikalau digunakan internet ini dengan positif, maka hasilnya pun akan positif. Kalau digunakan dengan baik media ini, maka akan menjadi pahala yang berlipat ganda juga, dan pahala jariah untuk yang menggunakannya, mendengarkannya, dan juga menyebarkannya. Maka gunakan internet dengan positif, hasilnya pun akan positif di dunia wal akhirah. Nah jamaah, jangan kemana-mana, karena setelah ini masih ada tausiah dari guru-guru kita. Tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah.